baby boomer dengan yang X besar. Tapi ini sangat besar karena mereka ini adalah pribumi dunia digital di mana kita ada. Yang lain kan pendatang. Mereka lahir, kata pertama bukan papa atau mama seperti zaman saya. Tapi kata pertama satu, error. Kira-kira begitu loh. Anak sekarang tuh begitu bedanya. Dan ini kalau jumlah gitu besar tidak kita beri ruang, kita tidak dengarkan, kita tidak layani dengan baik. Ini mereka dengan budaya yang khas itu, dengan budaya hidup, budaya yang penuh dengan teknologi digital dan komunikasi digital, menjadi orang-orang yang istilah saya mungkin bisa terhilang. Artinya tidak ada yang menjamah, tidak ada yang menyapa, tidak dapat ruang, tidak ada kesempatan untuk berekspresi dan lain-lain. Kami punya studio yang bagus, saya nggak nyangka begini besarnya, begitu banyak programnya, banyak yang free, ya. Lalu kita lihat juga ada Bara Digital Ministry yang sama juga. Lalu juga masih ada, kalau itu dikerjasamakan, berapa banyak waktu biaya kita reduce dan berapa besar ekspansi. Cara yang cocok yang mereka harapkan dalam rangka pemenuhan rasa haus akan Tuhan itu. Nah, saya kembali mengarahkan kepada apa yang saya dapatkan dari Alkitab, itu Filipus di bawah Roh Kudus berjalan di samping sida-sida Ethiopia itu di padang gurun. Sangat menarik. Apa dia khotbah? Enggak. Apa dia tunjukin kau salah? Enggak. Apakah dia berkata-kata? Hanya jalan, hadir di hidup, di dalam perjalanan hadir, membuat si sida-sida itu merasa nyaman. Kedua, setelah hadir dia mengamati. Ini saya sebutnya incarnational approach, pendekatan inkarnasional. Berada hadir di tengah hidup orang. Seperti Kristus tengah hidup. Setelah berjalan itu, baru dia bertanya, apakah kau mengerti apa yang kau baca? Bukan ngasih tahu dan khotbah dan advice, tapi bertanya. Ini metode coaching dan mentoring. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Man. Ya, sebuah program yang digagas untuk membicarakan isu-isu dalam kehidupan beriman atau perkembangan pemikiran dunia teologi atau ajaran gereja untuk menolong kita menempatkan iman kita di tengah realitas dengan lebih tepat. Dan bersama saya Arya Flaros sebagai pelayan warung. Dan kali ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat penting dan dibicarakan di mana-mana, yaitu mengenai spiritualitas Gen Z. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Roby Chandra. Selamat datang Pak Roby di studio YKB. Terima kasih saya diundang. Iya, ini Pak Pendeta Roby ini adalah pendeta GKI. Banyak sekali sebenarnya tempat-tempat yang pernah dia pimpin, ya, dari Bina Warga dahulu, lalu yang merintis pembinaan pendeta di GKI, menulis banyak sekali buku, bergaul dengan anak-anak muda, suka tidur di tempat-tempat yang tidak pantas lah begitu. Untuk bertemu dengan orang-orang muda, dan sekarang banyak sekali kesibukannya menjadi anggota atau menjadi pembina dari Badan Bilangan Research Center BRC, dan Pak Roby menaruh minat pada masalah-masalah orang muda dari dulu ketika saya masih muda banget. Saya masih kuliah, ya. Pak Roby baru pulang dari Amerika, dan Pak Roby sangat concern pada urusan orang muda sampai sekarang. Sudah ya, kalau saya udah mau emeritus berarti Pak Roby udah. Nah, Pak Roby, kita bicara mengenai generasi Z, Pak Roby. Ini kan hari ini di berbagai tempat orang-orang memperbincangkan Gen Z ini. Dan gereja tidak ketinggalan juga mempercakapkannya, ya, tentu dilihat dari aspek spiritualitas. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang menyebabkan percakapan tentang Gen Z ini begitu heboh, begitu ramai di berbagai tempat dan oleh berbagai kalangan? Terima kasih Pak Lianus untuk pertanyaan ini. Yang pasti adalah dari sudut jumlah, populasi orang-orang ini yang lahir tahun 97 sampai 2012 ini sekurang-kurangnya 27,94%. Itu menurut BPS ya. Wow. Dari penduduk Indonesia 27. Lebih dari 1/4 penduduk Indonesia. Itu tahun 20 loh.
Oh. Sekarang mungkin nambah lagi begitu ya. Nah, ini buat kita tidak bisa diabaikan. Dan di Amerika sendiri juga begitulah, hampir seperempatnya. Tapi yang lebih menarik lagi, mereka tuh punya kekhasan yang luar biasa, sehingga gap atau kesenjangan antar generasi sebelum mereka dengan mereka sangat besar dibandingkan misalnya generasi X dengan Y. Itu saja besar, baby boomer dengan yang X besar. Tapi ini sangat besar karena mereka ini adalah pribumi dunia digital di mana kita ada. Yang lain kan pendatang. Mereka lahir, kata pertama bukan papa atau mama seperti zaman saya. Tapi kata pertama satu, error. Kira-kira begitu loh. Anak sekarang tuh begitu bedanya. Dan ini kalau jumlah gitu besar tidak kita beri ruang, kita tidak dengarkan, kita tidak layani dengan baik, ini mereka dengan budaya yang khas itu, dengan budaya hidup, budaya yang penuh dengan teknologi digital dan komunikasi digital, menjadi orang-orang yang istilah saya mungkin bisa terhilang. Artinya tidak ada yang menjamah, tidak ada yang menyapa, tidak dapat ruang, tidak ada kesempatan untuk berekspresi dan lain-lain. Akan menjadi jemaat-jemaat yang kalau yang di anggota Kristen, menjadi jemaat-jemaat yang merasa terasing di dalam gereja. Apalagi yang di luar gereja. Kira-kira begitu. Jadi, kalau begitu, Pak, apakah kalau kan dari sudut jumlah mereka sangat besar, ya. Apakah jumlah itu memang punya pengaruh besar dalam sebutlah perjalanan sebuah bangsa atau sebuah umat begitu? Kalau ini jumlah, lalu apa gitu loh? Oke. Nah, saya harus jelaskan dulu bahwa kekhasan mereka apa ya. Jadi memang mereka ini dari kecil sudah biasa dengan gadget lah. Saya turun dari gunung, nah hobi saya memang suka naik gunung. Saya naik gunung di Indonesia Timur. Ketika turun, saya pakai kapal kecil 5 meter ke sebuah pulau. Di pulau itu ada seorang petani, saya masuk ke situ, ada anaknya diajak makan, saya di rumah dia, anaknya pegang, anak 4 tahun pegang HP, dan bisa menghidupkan satu aplikasi. Indonesia Timur loh, bukannya di Jakarta. Ini buat saya, ini kita punya generasi yang sangat berbeda dalam tata krama, dalam tata kerja, di dalam pola berelasi dengan orang lain, pola belajar dan lain-lain. Dan ini akan kalau kita tidak tangani dengan baik, tolong mereka dengan baik, ini bonus demografi akan hilang. Dan ini penting kan untuk Indonesia Emas 2045. Kalau enggak hati-hati menjadi bukan Indonesia Emas, Indonesia cemas. Nah itu yang kita khawatirkan itu sebabnya. Jadi memang pengaruh mereka besar. Kenapa? Dengan adanya budaya yang mereka hidupi, yang dipengaruhi oleh teknologi digital, mereka butuh ruang untuk informasi sebanyak mungkin. Dan nyatanya mereka banjir informasi. Dan karena itu mereka ruang untuk ekspresi, berkolaborasi, ruang kreasi. Dan mereka butuh solusi nyata dalam segala hal. Dan kadang-kadang mau cepat. Tapi yang terakhir, yang paling penting, mereka sangat rindu kesempatan berefleksi. Dan ini yang seringkali orang tua tidak lihat. Generasi tua hanya melihat, ini head on. Ini hanya mau cepat aja, hanya main pakai emosi saja, hidup dengan persepsi saja. Tapi bisakah kita lihat dua sisi? Bukankah generasi tua juga oleh orang tuanya dianggap jelek juga? Inilah yang jadi masalah loh. Yang dulu dianggap jelek dan menjadi flower generation, menentang orang tuanya. Sekarang menjadi orang tua, anak-anaknya dianggap dengan gambaran yang persis orang tuanya memperlakukan mereka. Barangkali ini yang betul kita, terutama di tengah kehidupan gereja, ini menjadi isu besar. Dan generasi ini kan nanti memimpin kita kan di masa depan. Betul. Mereka yang akan masa depan Indonesia, masa depan gereja, bukan masa kini gereja juga sebenarnya. Sudah diwarnai oleh mereka. Tadi kan Pak Robi udah menyebut sedikit ya bahwa misalnya tata krama mereka berbeda dengan, saya mau kata berbeda nih Pak Robi. Ya. Apakah ada isu nggak sih? Adakah benturan? Kalau ada benturan budaya, benturan yang paling besar ya dari generasi antara generasi ini dengan generasi sebutlah generasi orang tua mereka begitu ya. Apa sih yang paling krusial benturan yang potensial terjadi atau yang sudah terjadi jangan-jangan? Yang paling pasti adalah mereka lebih biasa berelasi dan berkomunikasi, kalau istilah itu, gadget man atau manusia gadget manusia. Tidak,
Walaupun mereka rindu Hmm. tatap muka, tapi mereka sudah sangat terbiasa. Jadi nggak ada in person ya, nggak ada pertemuan langsung begitu. Walaupun mereka rindu, tapi nyatanya mereka lebih terbiasa dengan cara itu. Oke. Ya, jadi Ya. buat mereka adalah berita dengan SMS, dengan WA cukup. Buat orang tuanya ini kurang ajar ini ya. Hmm. Dan kadang-kadang ya saya sendiri mengalami situasi yang sangat menarik. Mendadak salah satu anak yang dekat sama kami mengatakan kami akan mau menikah. Kapan? Di masa COVID itu. Kapan? 2 bulan depan. Loh, sebentar. Saya tanya, kenapa? Murah, jadi nggak banyak tamu. Ini satu ya, ini menarik ini. Oke. Lalu bagaimana saya harus meminang datang ke sana? Saya mesti bawa apa, aturannya, tata krama yang bagaimana? Oh, gampang orang tuanya. Orang tuanya sangat khawatir kalau bawa penyakit. Jadi pakai Zoom aja. Seumur hidup jadi manusia saya. Baru kali ini saya melamar orang. Pakai Zoom. Dan it's okay buat mereka ya. It's okay buat mereka. Tinggal kita yang Garuk-garuk kepala. ini salah satu ya contohnya lah. Lalu kemudian persembahan kalau bawa ke gereja kita simpan uang di rumah gitu ya. Bawa di dompet, disiapkan ke gereja. Ini persembahan buat kita. Anak-anak datang, berapa saya mesti kasih? Tinggal khotbahnya apa? Lihat QRIS-nya berapa. Ini kan sudah jelas nih main begini aja begitu kan. Itu udah terang beda. Tapi yang lebih menarik lagi kalau orang dulu bicara sama anak muda, gimana masa depanmu, gimana rencana pacaranmu, mereka mungkin cerita dengan ketawa. Dan anak sekarang, pacaranmu gimana, mau menikah dengan dia atau gimana? Nggak tahu. Jadi rencanamu apa? Rencana apa ya? Nggak, kesulitanmu apa yang papa bisa bantu? Kesulitan itu apa ya papa ya? Komunikasi bisa nggak nyambung dengan mereka. Ini yang jadi masalah ya. Lalu satu contoh lagi kalau bicara sedikit gereja. Saya pergi satu gereja di dalam GKI. Lagu pertama di gereja itu, anak muda punya ibadah. Lagu pertama saya bilang, ini lagu gue sudah dengar di tahun 80. Diulang di sini, mau jadi gimana. Tapi di tengah lagu, seorang wanita umur 35 yang memimpin di situ, menyanyikan lagu itu yang apa teh, aha. Saya sampai, wow. Dan anak muda semuanya merasa kami diterima dan diberi ruang, dipahami, itulah kami gitu ya. Jadi barangkali ini gapnya ini jadi masalah. Kalau mereka bukan tidak rindu untuk hidup spiritual. Bukan tidak rindu istilahnya dijamah Tuhan, tersentuh Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan. Cuma masalahnya mereka bisa terintang. Mereka harus menyesuaikan dengan budaya yang mengelilingi Tuhan. Saya jadi ingat ceritanya Tuhan Yesus dengan si Bartimeus. Bartimeus menjerit-jerit. Dia tidak dapat akses ke Tuhan Yesus karena orang-orang sekitar Tuhan Yesus itu begitu ketat menjaga, melindungi dan menyukai Tuhan Yesus, tidak beri ruang sampai mereka bilang, "Shh, jangan ribut." 2 kali kan sampai Tuhan Yesus panggil dia. Barangkali ini yang dihadapi dengan generasi Z itu. Jadi memang secara konkret atau secara nyata, baik dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan keluarga, memang ada 2 cara hidup, cara budaya yang sangat berbeda. Dan pada sekarang ini, pada titik ini, apakah itu sudah menimbulkan, sebutlah misalnya, benturan yang sangat keras? Atau sebenarnya ya sedang proses adjustment antara kedua belah pihak? Nah, ini menarik sekali ya. Apakah adjustment atau... Yang pertama, mungkin saya tidak bisa bicara benturan atau apa yang disebut itu konflik terbuka. Karena dalam budaya kaula muda ini, yang generasi saya terutama, dengan perubahan teknologi yang begitu cepatnya. Kita baru bicara belum bicara WA, belum SMS belum dikuasai, muncul WA. WA belum kelar Instagram. Terus kemudian muncul lagi belum apa-apa AI gitu ya, metaverse terus AI. Jadi orang muda itu udah hidup dalam budaya dan gambaran tentang kehidupan, bahwa hidup tuh cepat, berubah-berubahnya banyak, dan itu sifatnya adalah cair sekali gitu ya. Dan karena itu mereka meresponi semua juga dengan kecepatan yang harus lebih tinggi. Orang-orang tua mereka, entah generasi yang Z, X atau yang Y, terbiasa dengan dunia bukan tidak cepat, tapi tidak secepat ini. Lalu tidak dipenuhi teknologi sampai dari urusan makan, sampai beli makanan, sekolah, baca Alkitab, dengerin ibadah, semua menggunakan teknologi, terutama HP gitu ya. Nah, akibat karena begitu, orang tua merasa
kami tertinggal untuk bisa itu yang disebut digital quotient-nya ketinggalan. Jadi yang muda lebih cepat menyesuaikan, dia yang tua. Ini makin besar gap-nya. Orang tua merasa ini nggak bisa ajak ngomong sama mereka. Ya, saya dikasih tahu sama anak saya, Papa beli bensin ngapa harga segitu bisa lebih murah, pakai My Pertamina. Saya pikir My Pertamina itu saya mesti lapor dulu, nggak usah dikasih aplikasinya soalnya. Ya nanti semoga jangan kayak Cortex begitu. Di download nggak bisa ya. Ini begitu cepatnya hal itu, sehingga nanti terbentuk orang-orang yang istilahnya gagap teknologi dan orang yang lebih cepat. Dampak daripada ini, yang muda merasa tidak dipahami oleh orang tua. Yang tua masa tidak dipahami orang muda. Nah, benturan langsung tidak, tapi orang muda semakin merasa, ya generasi Z ini kan ciri lain adalah generasi anak kecil tidak, dewasa belum, masih transisi. Orang di dalam transisi menghadapi perubahan-perubahan itu saja di zaman dulu, sering satu ciri orang transisi sering kesepian. Orang nggak ngerti saya. Nah, dengan kondisi seperti ini, bukan orang tidak ngerti saya, orang mengasingkan saya. Ini kan jadi besar. Angka kenyataan dalam riset yang dilakukan bilangan tentang berapa orang yang mengatakan kesepian, jumlahnya cukup besar loh. Anak-anak muda itu yang antara itu, berapa besar di antara Anda merasakan kesepian? Cukup besar. Padahal mereka sebenarnya setiap hari 6,6 jam menghabiskan waktu dengan online. Dan ini mereka mengatakan, saya kesepian dan saya tidak tahu mesti bikin apa, saya merasa diri tidak berguna. 43,8% mengatakan, orang Kristen tuh, anak muda Kristen, saya tidak berguna. 68% lebih mengatakan, saya tidak bisa menerima kekurangan ada dalam diri saya. Mau diapakan begitu ya. Yang bilang kesepiannya tidak main-main. Anak SMP yang paling besarnya mungkin adalah cuma 13%. Begitu SMA 15%. Begitu perguruan tinggi 19,6%. Iya. Jadi kondisi ini bukan langsung tabrakan, tapi dalam perjalanan transisi ini mereka merasa makin tersisih, tidak bagai orang Ethiopia itu sida-sida yang berjalan di padang gurun ya, sendirian, tidak dipahami orang, hanya pegang, kalau dia waktu itu Alkitab masih kertas, kalau sekarang dia pegang modal dia gadget aja. Untung ada Filipus mau jalan di samping dia. Nah ini sekarang Filipusnya ada apa enggak yang mau jalan? Kita bicara mengenai itu problemnya. Jadi kita bicara apa sih kita spiritualitas Gen Z. Nah, apa sih spiritualitas setelah beberapa informasi berikut ini? Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani.
Kak Eklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI Warung Cilunyi Revolusi 9 bersama saya Arlianus sebagai pelayan warung. Kita bicara mengenai spiritual generasi Z dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra. Pak Robi tadi kan udah menjelaskan kekhasan dan juga sebenarnya sedikit pergumulan dari Gen Z ini. Nah, kita kan ngomongin spiritualitas, Pak, generasi Z. Nah, sebelum masuk ke Gen Z-nya, mungkin baik kalau Pak Robi menjelaskan apa sih itu spiritualitas? Jadi kalau waktu saya masih remaja, karena saya besar di GKI, yang saya dengar seringkali istilah dari beberapa kalangan tuh bicara tentang hidup rohani gitu. Hidup rohani. Okay. Problemnya adalah kalau itu langsung terpisah. Oh, ada hidup rohani, ada hidup jasmani. Split ya. Langsung di split ya. Tapi kalau istilah spiritualitas yang kami dengar kemudian adalah lebih banyak dipakai di kalangan Katolik. Tapi merebak lama-lama itu membuat kita mengkoreksi diri dan menarik itu juga sebagai istilah yang kita pikir cocok buat kita gitu ya. Jadi yang disebut hidup spiritual itu memang aspeknya menyeluruh ya. Harus terkena dengan pemahaman, aspek nalar dalam hidup kita, kognisi istilahnya, terus aspek afektif atau perasaan, dan ketiga perilaku. Jadi hidup spiritual yang utuh harus 3 hal ini terkena gitu ya. Nah, ini perlu saya katakan karena banyak orang berpikir seseorang sudah menjalani hidup spiritual yang baik kalau dia menerima ajaran firman Tuhan yang benar. Gitu. Kebenaran firman Tuhan. Oh, saya tidak menyangkali ada kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali didapatkan adalah kebenaran firman Tuhan versi seseorang atau versi seorang pendeta atau versi gereja, dan dia klaim ini satu-satunya. Dan karena itu jemaat merasa wah ini luar biasa. Apalagi orang muda, dia coba belajar sedalam-dalamnya itu. Tetapi karena seringkali itu berasal dari abad pertengahan, terutama dari zaman reformasi, ketika dipakai di lapangan, gimana menjalaninya ini, nggak ada petunjuk untuk mengaplikasi perilakunya. Lagi pula yang terisi adalah pemahaman tentang ajaran yang benar, tentang Tritunggal, keselamatan, tentang gereja, itu nggak salah. Tapi how to-nya itu untuk diterapkan tidak jelas. Maka split lah. Ini di gereja pakai hidup berdasarkan ajaran-ajaran ini. Di luar beda lagi. Okay. Tapi di gereja pun tanpa sengaja sebenarnya bukan ajaran-ajaran, tapi budaya gereja itu. Nah, jadi sebenarnya spiritualitas bagaimana? Dalam pemahaman kalau saya lihat cerita anak yang bungsu itu dan anak yang hilang dengan kakaknya, sangat menarik ya. Dia mencari jalan keluar dari rumah karena dia tahu kalau saya minta warisan dari orang tua, nanti anak papa 5 dibagi 5 nih mumpung lagi anak cuma 2 cepet-cepet itu tapi kemudian mengalami titik balik ya. Nah, ini memang masih sentuhan utama dalam spiritualitas pada dasarkan relasi khusus dengan Tuhan ya. Relasi dengan Tuhan yang membuat sesuatu di dalam diri kita mengalir keluar, sesuatu berubah dalam diri. Jadi spiritualitas itu ada relasi khusus dengan Tuhan. Dan kalau di dalam iman percaya kita itu hanya dimungkinkan karena Tuhan yang buka jalan untuk itu melalui penebusan Kristus. Tapi spiritualitas bukan hanya kemudian istilahnya kalau di kalangan Injili menerima Kristus sebagai juru selamat atau kita sudah mengakui Kristus sebagai putra Allah. Bukan hanya itu, ada sisi berikutnya. Dengan spiritualitas seperti itu bahwa kita, kalau pakai istilah selamat kan, kita benar-benar merasa kita berharga di mata Tuhan. Relasi kita dengan diri kita lebih utuh. Kita tahu kelemahan, kita tahu pergumulan, tapi tetap no matter what, buat Tuhan kita berharga. Ya, pacar boleh bilang apa, istri boleh apa, tetap kita berharga. Dompet bilang apa, tetap berharga. Ya. Tetapi kemudian sisi kedua, seseorang kalau sudah hidup dalam Kristus, dia kan kemudian harus berjalan dalam Roh Kudus. Ini masalah
dalam teologi pneumatologi nih, yang dimana Roh Kudus itu diakui adalah sebagai pribadi Allah yang penting, tapi kalau di dalam gereja-gereja di dunia, kecuali kalangan Pentakosta, ini agak sedikit tekanannya. Lihatlah kalau khotbah 52 minggu, berapa sih tentang Roh Kudus? Nggak sampai 5 kali. Banyakan tentang Kristus. Nah, begitu seorang setelah hidup dalam keselamatan Kristus, dia harus mengalami perjalanan dengan Roh Kudus. Di sini harus mengalami transformasi. Bisa saja transformasinya itu, hidup spiritual itu membuat dia mengalami transformasi dalam karakternya, kebiasaan dia, keberanian mengakui luka-luka masa lalu. Lalu dia mengatakan juga berbagai hal lain yang tidak seharusnya terjadi, dan lalu akibatnya semuanya dia menghasilkan kerinduan untuk melakukan kesaksian keluar. Nah, jadi sekali lagi spiritualitas harus menyangkut hidup berelasi dengan Tuhan, dengan diri, dan dengan melihat orang lain juga sebagai pemberian Tuhan yang menjadi berkat. Kedua, mengalami transformasi, kita diubah. Entah mau pakai istilahnya karakter, kebiasaan, komitmen, dan lain-lain, terserah. Atau mau pakai istilahnya passion berubah, atau panggilannya berubah, lalu potensi dirinya berubah, perencanaannya berubah, terserahlah. Bermacam-macam metodenya. Tetapi kemudian setelah itu, semua itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita merupakan orang-orang yang menjadi inspirasi keluar. Kalau istilah saya dalam membawa Injil itu tidak hanya dengan kata, seringkali juga itu yang dilakukan, tapi membawakan Injil juga melalui gaya hidup, sentuhan kehadiran kita, dan juga mungkin dengan kata harus menyeluruh. Itulah sebenarnya spiritualitas. Dan spiritualitas generasi Z ini tidak sama dengan spiritualitas Generasi bapak-bapak, ibu-ibunya. Oke. Jadi kalau saya jadi teringat nih ketika Pak Robi menjelaskan seperti itu, saya jadi teringat jadi salah satu rumusan pengutusan dalam ibadah kita. Ya. Ya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Itu relasi dengan Allah, dan jadilah saksi Kristus. Jadi itu ya spiritualitas. Jadi relasi dengan Allah, berdamai dengan menerima diri, berdamai dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, dan itu harus ada sesuatu yang dibawa keluar sebagai buah dari berdampak keluar, menginspirasi kalau istilah saya. Saya pakai istilah yang gampang itu tadi kan, suatu spiritualitas menyangkut relasi, proses transformasi sehingga kita menjadi inspirasi. Dan di tengah-tengah itu relasi, transformasi, inspirasi. Dan kadang-kadang inspirasi itu didapatkan karena kita bisa memberi solusi yang orang lain nggak dapatkan. Oke, jadi kalau kehidupan spiritualitas kita baik, sebenarnya itu kita jadi orang yang betul-betul berdampak di tengah-tengah komunitas, masyarakat ya? Iya, menjadi garam dan terang. Oke, jadi kalau saya tidak berdampak apa-apa, something wrong dengan spiritualitas saya, begitukah? Ada kemeja kakinya 3 itu kurang 1 kakinya. Kira-kira begitulah. Dan ini juga menggambarkan Allah Tritunggal kan sebenarnya begitu kan. Iya. Kedekatan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan dari apa tadi awal pertama relasi, transformasi dan inspirasi. Kata-kata penting. Gitu ya. 3 sih. Oke, Pak Rabi. Tapi kan tadi Pak Rabi udah mengantar bahwa itu kan definisinya. Tapi spiritual dari generasi Z ini kan berbeda dengan para bapaknya. Apa sih kekhasan hidup spiritual dari generasi Z? Oke, kita mundur sedikit ya. Jadi bapak-bapaknya itu ada 3 macam gereja di Indonesia tentu, yang beraliran katanya ekumenis, lalu ada kalangan Injili, lalu ada kalangan Pentakotal karismatik, bahkan sekarang ada yang sebutnya New Apostolik gitu ya, dan lain-lain. Tapi yang menarik kalau yang dari kalangan gereja mainstream seringkali berasal dari Eropa, dari zaman reformasi, sudah ratusan tahun datang. Pekerjaan sending di sini luar biasa, dan biasanya mereka sangat menekankan ajaran yang benar. Transformasi hidup spiritual itu ajaran yang benar. Lalu selain ajaran benar, itu diterapkan, mereka masuk dalam komunitas, yaitu hidup bergereja, ibadah yang teratur, lalu disiplin rohani. Jadi ibadah bersekutu dalam gereja, yaitu ikut ibadah teratur, lalu pelayanan, lalu setelah itu disiplin rohani, doa, baca Alkitab perpuluhan. Kalau sekarang puasa begitu ya, puasa masa Paskah itu disiplin rohani gitu. Baru setelah itu mestinya proyek keluar, Kaspel, kesaksian pelayanan yang kadang-kadang itu dilihat sebagai bagian akhir ekornya saja. Bukan buah tapi ekor. Beda banget ya. Beda. Nah, ini menarik sekali kalau saya lihat demikian. Bapak-bapaknya jadi sangat menekankan ajaran yang benar, lalu tata krama diterapkan di gereja, dan gereja itu menjadi satu persekutuan keluarga, tapi akhirnya jadi inward looking.
Oh. Dan seringkali gereja-gereja mainstream yang datang itu masuk ke dalam oleh Belanda dibuat persuku-suku Hmm. dan tanpa sengaja kan dalam suku-suku kita warna paternalistik dan feodalistik Sangat kuat. kuat dan itu masuk sampai roh itu masuk mungkin sampai zaman sekarang. Di gereja Injil lain seringkali yang penting adalah pertobatan lalu hidup dalam iman yaitu disiplin itu lalu penginjilan pribadi di awal begitu. Sekarang penginjilan pada teman sedekat aja. Lama-lama penginjilannya mission trip aja sesekali. That's all. Jadi mengecil kembali lagi jadi inward looking. Oke. Nah, kalau di Pentakosta lain lagi. Pentakosta Kalimatik, gereja Pentakosta kan mulai dengan ceritanya itu di tahun 1906, 1901 di Azusa dan Iya, lain. iya. Itu luar biasa. Mereka memberi tempat pada bukan berteologi dan berajaran habis-habisan seperti mainstream, tapi eksperiensial, pengalaman. Dan memberi tempat yang pada sentuhan aspek emosi. Iya. Tapi yang paling menarik, tekanan ajaran bukan nggak ada, tapi baptisan roh yang ditekankan dengan karunia-karunia, terutama karunia lidah dan penyembuhan. Dan umumnya tuh gereja-gereja sederhana gitu kan, ya. Tetapi kemudian muncul kalangan karismatik yang mulai internasional, ya. Dan disinilah termasuk yang salah jalan juga menekankan sukses teologi gitu ya, bertransaksi sama Tuhan. Kalau saya lakukan ini berkat Tuhan tidak akan aku anak raja mesti pakai mobil juga BYD lah, nggak bisa yang kurang-kurang guling nggak masuk lah. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, tapi kemudian di tengah dunia seperti gitu, kalau spiritualitas begitu, banyak orang-orang tua itu masuk di dalam kelompok-kelompok itu dan sangat identitasnya dibentuk oleh kalangan-kalangan tadi. Tapi kemudian hari di tengah cairnya dunia, menarik sekali, gereja digital pertama, gereja online pertama yang paling itu kan di kalangan Presbyterian di pantai timur Amerika. Oh iya. Iya, online pertama. Padahal gede. yang paling dekat dengan Mbedi itu kan sejarahnya gereja Pentakosta. Mestinya, tapi enggak, ini justru. Oh, really? Menarik sekali loh ini. Nah, ini lebih menarik. Kalau tahun 70-an di Australia terjadi Dewan Gereja Dunia di Canberra. Itu ada seorang dari Rusia mengatakan seorang gereja-gereja Protestan dan Katolik ini kalian bicara Tritunggal, tapi sebenarnya kalian istilahnya mereduksi atau tidak menekankan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi yang kerja paling keras tapi diabaikan seperti Cinderella kan. itu goncang kan seluruh dunia itu. Akhirnya baru menyadari bahwa benar nih ada kehadiran kalian. Ada satu yang kita kurang. Nah, ini abad ini indah saya kira. Jadi mencoba kembalikan secara proporsional pemahaman, kedekatan, penghayatan tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ini dan gereja-gereja mainstream, gereja Injili, dan gereja itu mulai saling belajar. Ya, ini saya lihat sedang terjadi yang indahnya itu ya. Kalau dulu kontestasi, sekarang mulai saling bahasa, kenapa kita nggak kolaborasi? Yep. COVID itu kita puji Tuhan, dalam masa COVID itu kolaborasi nyata sekali ya. Jadi sebenarnya kalau bayangkan lah, kalau misalnya YKB punya studio yang bagus, saya nggak nyangka begini besarnya, begitu banyak programnya, banyak yang free ya. Lalu kita lihat juga ada Bara Digital Ministry yang sama juga, lalu juga masih ada, kalau itu dikerjasamakan, berapa banyak waktu biaya kita reduce dan berapa besar ekspansi. Nah, Roh Kudus tuh mengajak kita menggeser ke tempat itu. Zaman sekarang. Nah, bapak-bapak generasi Z itu belum siap karena mereka nyaman dengan gereja masing-masing, aliran masing-masing, ajaran, identitas masing. Jadi problem terbesar generasi yang lalu itu insecurity-nya tinggi untuk bergandengan dengan yang berbeda. Oke. Itu warna spiritualnya Karena jelas. lama adalah dibilang homogenitas ya. Bahkan dan hamba-hamba Tuhan yang hebat pun sangat hebat juga untuk bicara negatif tentang hamba Tuhan yang lain tanpa mendengar lebih banyak. Nah, ini karena mungkin informasi mereka terbatas. Ya, mereka hidup dengan persepsi. Tapi generasi Z ini dengan begitu banyak informasi yang datang, mereka bisa belajar menseleksi juga. Walaupun bingung kadang-kadang mereka ya. Hyper connected, ya, banjir informasi, bisa bayangin pusingnya. Tetapi generasi Z ini lalu selalu bertanya di akhirnya, jadi gimana? Yang dulu generasi hebat tuh menganalisis segala hal sampai paralisis. Kalau Z ini lalu bertanya, jadi gimana? Barangkali ini menjadi pertanyaan yang, ya saya jadi ingat ceritanya Paulus ya. Berjalan,
ke Derbe, ke Listra, mau ke Bitania dihalangi Roh Kudus. Ke sini dihalangi Roh Kudus sampai di Troas. Dan ketika mau dari Troas dapat impian. Tapi ayat berikutnya apa? Bukan Paulus yang ambil keputusan. Kami melihat ini Tuhan yang memanggil. Kami memanggil. Orang Makedonia kembali. Padahal Paulus, kalau saya jadi Paulus, oh Tuhan yang benar, ini budgetnya nggak sampai ke sana nih, inflasi lagi tinggi. Kita cuma sampai Turki aja, kenapa mesti sampai ke Eropa? Dan Eropa budayanya beda, suasananya beda, kontestasinya lebih kuat, dan lebih banyak penderitaan sana. Tapi kami memutuskan cari kapal untuk berangkat. Kalau Eropa dan Makedonia tidak jadi Kristen, tidak terima Injil, apa yang terjadi dengan Asia? Jelek bagus, orang-orang Eropa kita punya utang pada mereka. Mereka yang membawa ke India, bawa ke Malaka, bawa ke mana. Jadi rupanya saya mencoba melihat situasi sekarang antara gap antara generasi Z dan ini adalah mungkin kalau kita lihat secara teologi, ini momennya Tuhan untuk merentang kita. Tidak hanya berhenti di Troas. Lebih lanjut ke sana, maju satu langkah lagi. Memang kita mungkin tidak nyaman, gayanya generasi Z, cara hidupnya, cara komunikasi. Tapi ini panggilan Tuhan barangkali. Nah, Pak Rodi kan bilang tadi mengatakan soal cara mereka ya. Jadi bagaimana sih yang khas dari cara mereka generasi ini menjalani hidup spiritual mereka? Setelah berapa informasi berikut ini? Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi Refleksi Iman bersama saya Arlianus sebagai pelayan warung, dan kita bicara ini segmen terakhir mengenai spiritualitas Gen Z bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra. Pak Robi, tadi di ujung segmen 2 saya titip pertanyaan, bagaimana sih
Gen Z ini menjalani hidup spiritualitas mereka, Pak? Ya. Pertama, jadi memang kita harus bedakan antara hidup spiritualitas, walaupun ini simplifikasi ya. Hidup spiritualitas adalah salah satu cirinya adalah pertumbuhan. Beda dengan cuma religiositas yang mempertahankan ritual, simbolisme, kesetiaan, ketekunan. Nah, generasi Z ini punya kerinduan untuk pertumbuhan rohani. Buat mereka itu penting. Oke. Ya. Sekitar 55,2% dari mereka yang berusia 15 sampai 24 orang ini mengatakan kami rindu untuk memprioritaskan pertumbuhan iman. Menarik loh di antara orang Kristen ya. Berbagai denominasi. Itu satu. Tapi kedua, jumlah yang mengatakan ke gereja atau ibadah online atau onsite itu tidak wajib. Jumlahnya hampir setengah. Jadi ini pertumbuhan spiritualitas diperlukan, tetapi ibadah bukan menjadi hal utama buat mereka. Ibadah mingguan. Iya, datang rutin itu tidak jadi urusan utama buat mereka. Tidak. Jumlah yang mengatakan itu hampir 50%. Hanya 50% mengatakan. Itu satu. Jadi yang mengatakan online dan onsite itu bagaimana dampaknya, bermanfaatnya. Yang mengatakan bermanfaatnya sama, cukup besar juga gitu ya. Jadi mereka, ya karena mungkin budaya itu. Dengan online tuh saya bisa dengar, ya satu yang paling corak spiritualitas Gen Z itu diwarnai corak budaya mereka yang ingin punya kebebasan eksplorasi mandiri. Jadi hari ini dengar ibadah di GKI, dengar YKB, besok mungkin dengar JPCC, lusa dengar Maxwell barangkali gitu. Kita nggak tahu lah. Tapi itu sudah mereka mencari mengeksplorasi sendiri tempat makanan mereka gitu loh. Ini dan buat mereka itu oke. Bahkan ada gejala yang baru, terutama di Amerika jumlahnya cukup besar. Mereka mengatakan, saya bukan gereja mana-mana pun juga. Saya bukan Kristen manapun juga. Jadi agamanya apa? None. N-O-N-E. Saya bukan kemana, nothing. Ini jumlahnya meningkat. Tetapi apakah mereka tidak merindukan hidup spiritual? Saya nggak ingat persis angkanya. Baik di Amerika dan Indonesia ada studinya mengatakan kami mencari makna hidup dan tujuan hidup dari Tuhan. Angkanya kalau saya nggak salah 30%-an loh. Gede loh. Dan tuh across the denomination sama. Dan ini buat saya ini berarti gambaran orang tua bahwa mereka hedon, hanya mau pragmatis, hanya mau senang-senang, narcis, itu perlu dikoreksi. Mereka rindu untuk mencari makna hidup, bimbingan refleksi, untuk lalu roadmap untuk pertumbuhan iman itu seperti apa, dan lain-lain. Itu corak spiritual. Jadi ibadah mereka bisa dari rumah, bisa ke gereja, itu nggak penting. Tapi yang penting pertumbuhan iman gitu buat mereka. Nah, kedua, mereka juga mengatakan iman itu tidak berguna kalau saya tidak menunjukkan kasih saya ke tengah manusia. Ini angkanya ada semua gitu ya. Nah, tapi yang berikutnya yang paling menarik adalah kami butuh ibadah yang menyentuh hati kami dan memberi ruang buat kami, ruang perasaan, ruang pemahaman dan petunjuk pelaksanaannya. Nah, saya bukan mengatakan gereja mana lebih baik. Beberapa gereja yang disebut New Apostolic memang berhasil ya. Pastor Young, Cornerstone Community Church di Singapura, itu kelihatan. Jakarta mungkin orang menyebut beberapa JPCC, AIS, aja. Saya kadang-kadang datang ke tempat itu pakai blue jean dengan pakaian seadanya. Orang tidak tahu saya pendeta dan baru cuma sekali ketangkep basah gitu. Saya karena bawa cucu ke sana, cucu saya udah 15 tahun dan dia memang bergereja di sana. Dan saya lihat di gereja itu ketika saya masuk, mereka tidak super welcoming kayak orang jualan, enggak. Tetapi jelas mereka dari air muka dan ngelihat wajah, mereka enggak lihat pakaian saya, enggak lihat saya orang asing, mereka menyapa, membuat kita nyaman bahwa kita tidak diabaikan, tapi juga tidak dijual sesuatu pada diri kita gitu loh. Pertama kali kemari bisa minta WA nomornya. Kira-kira begitulah ya. Silakan tempat duduk sana kalau mau ngopi ada di sana. That's all. Begitu ya. Jadi mereka menunjukkan komunitas yang cukup hangat. Dan selesai ibadah duduk di dalam meja-meja ada yang makan dan pendetanya keluyuran ngobrol. Termasuk ngobrolin khotbah yang tadi dia bicarakan gitu ya. Nah, itu satu ya. Tapi komunitas hangat walaupun dari berbagai kalangan dan berbagai suku. Biasanya yang hangat itu gereja-gereja itu yang begitu kan kelompok-kelompok yang homogen.
Ini begitu heterogennya. Dan ini yang paling menarik, banyak anak muda dari gereja yang homogen hilang, pindah ke sono, lalu dikatakan, oh dia cari sukunya yang ini, gitu. Atau gereja heterogen, ya misalnya kayak GKI yang heterogen, anak mudanya suku tertentu hilang, lalu bilang, oh dia pengumpul suku di sono, padahal sana isinya juga heterogen juga gitu ya. Nah ini satu gitu. Jadi welcoming itu membuat mereka dapat komunitas hangat. Ini dirindukan generasi Z, komunitas yang hangat. Kedua, mereka masuk sana adalah yang mereka cari. Kenapa? Saya mencari komunitas di mana saya kumpul dan saya tahu peta pertumbuhan imannya apa. Bukan kurikulum, tapi roadmap. Jadi kalau saya adalah mau ke Bali, saya bisa pilih mau kemana, Sanur, Ubud, mau lihat ke ini 4-5 tempat gitu ya. Mau mana dulu, bagaimana terserah. Tapi ini menunya itu loh gitu loh. Nah, sering kali ada gereja-gereja mainstream kita masuk sana 3-4 tahun 5 tahun juga. Ini kalau di sini saya belajar apa tahu nggak tahu ya. Sebuah gereja mengajarkan berapa tahun kau di sini kamu akan mendapatkan pengertian tentang gambar dirimu yang berharga, apa yang kau perlu pulihkan dari pengalaman masa lalu, bagaimana kau bekerja sama dengan orang lain dan belajar menggunakan bahasa cinta pada orang lain, ya. Lalu bagaimana bersama tiap minggu kamu meraih keluar. Mereka ada istilahnya reach, raih orang, raise, kita buat dia bertumbuh, lalu rilis, kembalikan mereka ke habitatnya. Interesting, bukan dipindahin ke sini. Ya curi domba, enggak. Ada gereja yang mengatakan begitu. Jadi gereja-gereja yang anak muda butuh adalah yang tadi, komunitasnya hangat, ibadahnya relevan, khotbahnya juga nggak ribet-ribet, tapi kena dengan diri kita. Jamnya terserah, mau pendek mau panjang, tapi khotbah itu kena dengan durasi tidak penting buat mereka. Nggak terlalu penting. Oke. Ya. Tapi gereja Katolik sekarang 1 jam ya sampai selesai ya, 70 menit. Nah ini menarik. Gereja Katolik tidak mau menjadi liturgi jangan jadi penghalang bagi orang muda. Tapi yang mereka cari berikutnya lagi adalah roadmap ini personal touch. Personal touch terutama dari tokoh-tokoh pemimpin yang awam atau apa yang memberi inspirasi. Dan yang berikutnya mereka punya situasi di mana mereka bisa share and pergumulan mereka dan menunjukkan care pada orang lain. Jadi interesting ya. Jadi peta jalan, komunitas, pertemanan, personal touch, lalu ada demikian dan khotbah yang sederhana. Sisanya yang lain negotiable. Ya, sebuah gereja saya nggak mau sebut namanya, saya datang dengan istri saya sana. Hari itu bicara tentang apa atau nggak? Kaget. Menyiapkan diri untuk kematian pasangan kita. Itu 4 tahun yang lalu. Pulang tuh pegangan tangan, dulu apa gua dulu gitu. Tapi yang menarik sih pendeta nggak khotbah banyak, hanya 15 menit. Tapi dia bawa 3 pasang yang kehilangan pasangan. Ada yang dalam 2 tahun pasangannya terus menurun kondisinya. Ada yang dadakan, ada yang tidak tersangka. Lalu dia sampaikan firman Tuhan. Tapi yang paling menarik setelah dia itu, besok pagi kami terima SMS pagi-pagi. Melanjutkan khotbah kemarin. Tolong renungkan firman Tuhan ayat ini. Hanya itu. Selasanya juga begitu. Kami tambahkan ayat firman Tuhan ini dan sedikit renungan, paling 1 kalimat. Hari Rabu gitu, hari Kamis, siapa yang mau bicara bersama, share and care tentang hal ini dan respon Anda, masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Yang di Kelapa Gading bisa di sini, silakan masuk ke Google Form. Yang di Kemang ke sini itu. Jadi masuk dalam kelompok kecil, 1 kelompok 12 orang gitu ya. Lalu hari Sabtunya, udah mendengar banyak, kita dibekali banyak. Siapa yang mau bersama-sama mengunjungi orang-orang yang baru kehilangan? Kami tiap kelompok hanya 4 orang yang akan datang sana. Ini berapa alamat? Silakan, tapi kita batasi jumlahnya. Jadi perasaan kena, pemahaman kena, di Alkitabnya tetap jadi dasar, tapi kemudian ada prakteknya. Dan ini yang dirindukan oleh kalangan Gen Z. muda-mudi. Ya kita aja yang tua merasa nyaman kok tempat kayak gitu ya. Nah ini yang ya gereja kita sudah sangat bekerja keras, tapi seringkali kasihan para pendeta, saya lihat Majelis, kebanyakan aktivitas pelayanan, tapi tidak seperti tadi ya, menyatu. Kita akan terpisah, katekisasi sendiri, komisi anak bikin sendiri, difabel sendiri, ini masing-masing nggak bisa disinergikan dengan model yang tadi begitu. Nah, apakah Gen Z ini dalam menghidupi kehidupan, dalam proses menghidupi kehidupan spiritual itu mereka apakah anti misalnya terhadap sebutlah yang tadi kalau Pak Robi mengatakan di dalam proses belajar yang ketat dalam kehidupan bergereja, atau mereka sebenarnya
no problem dengan itu? Tergantung ya. Jadi lebih kalau bicara kurikulum ada dan agak ketat, JPCC kan punya itu namanya Community of Believer, Community of Leader, Community seperti itu. Dan itu masuk sana harus komit, tidak boleh hilang gitu waktunya gitu. Orang ikut tuh, bahkan daftar duluan gitu, karena kayak orang kayak berebutan daftar. Kenapa? Bukannya masalah keteraturan itu, tetapi karena suasananya. Artinya egalitariannya lebih kuat daripada hierarkisnya. Bukan mereka tidak menghormati pimpinan, tetapi artinya orang merasa saya dapat ruang untuk ngomong, berefleksi, berkreasi, berekspresi. Itu kan yang dibutuhkan Gensit. Kadang-kadang ibadah kita begitu panjang, ya kalau self kritik, ibadah panjang pakai drama, pakai lagu yang cocok buat zamannya Siti Nurbaya gitu ya, sehingga anak muda bisa, this is not for me, ini bukan untuk saya, nggak bisa dilibatkan. Itu barangkali persoalan yang perlu kita pikirkan gitu ya. Tapi sekali lagi ya, lepas dari apa, kehausan mereka akan Tuhan sangat nyata. Anak 15 tahun sampai 24 tahun pernah dalam riset mengatakan 40,7% kami dalam 1 bulan terakhir merasa haus akan Tuhan. Sedangkan yang paling merasa haus adalah umur 40 sampai 59. Sandwich generation barangkali itu ya. Yang strawberry ini juga bukan nggak ada. Jadi bukan makin besar mereka makin, ini nggak beda-beda jauh. Jadi kerinduan mereka untuk kehausan untuk Tuhan, relasi dengan Tuhan. Cara yang cocok yang mereka harapkan dalam rangka pemenuhan rasa haus akan Tuhan itu. Nah, saya kembali mengarahkan kepada apa yang saya dapatkan dari Alkitab, itu Filipus di bawah Roh Kudus berjalan di samping sida-sida Ethiopia itu di padang gurun. Sangat menarik. Apa dia khotbah? Enggak. Apa dia tunjukin kau salah? Enggak. Apakah dia berkata-kata? Hanya jalan, hadir di hidup, di dalam perjalanan hadir, membuat si sida-sida itu merasa nyaman. Kedua, setelah hadir dia mengamati. Ini saya sebutnya incarnational approach, pendekatan inkarnasional. Berada hadir di tengah hidup orang. Seperti Kristus tengah hidup. Setelah berjalan itu, baru dia bertanya, apakah kau mengerti apa yang kau baca? Bukan ngasih tahu dan khotbah dan advice, tapi bertanya. Ini metode coaching dan mentoring. Baru setelah bilang nggak tahu kenapa begini, baru dia masuk ke keretanya itu. Baru mulai berdiskusi, sharing his life gitu ya. Dan bicarakan tentang apa yang disebut kebenaran firman Tuhan. Baru setelah itu tindakan. Jadi yang pendekatan, saya kira kata kuncinya satu yang saya belajar 30 tahun bersama Young Life International, hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga. Yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gensit akan merasa ini rumahku. Jadi kalau saya boleh coba sedikit. Ya. Jadi mereka itu cara yang cocok untuk pemenuhan kebutuhan rasa haus akan Tuhan adalah pertama ruang persahabatan. Ya. Ya. Kemudian ke ruang untuk mereka menyendiri belajar sini, jangan diganggu. Temani saja saya, jangan ganggu. Exactly. Ya, kan? And then boleh berdialog, bertanya, tapi jangan menggurui saya. Betul. Tepat sekali. Anda sangat meringkaskan dengan sangat tepat. Betul. Dan ini kan berarti perjalanan spiritual bagi generasi tua. Untuk kembali jangan hidup dengan kerangka pikir saya lebih tua, lebih tahu, kami lebih senior, saya emeritus lebih hebat kamu. Mestinya kan orang tua harus berkata, saya sih merasa dengan usia saya makin tua makin banyak saya sadari apa yang saya tidak tahu. Kok dulu Tuhan pakai saya gitu ya. Padahal saya masih begitu bodohnya. Makin tua makin sadar apa yang kita tidak tahu, kita belum tahu, dan kita mungkin tidak akan tahu. Dan ini membuat kita lebih secure sama orang katakan kamu bodoh atau ya memang baru sampai proses. Itulah. Oke. Ya itu barangkali yang otentisitas itu yang generasi rindukan. Baik, para pendengar sekali percakapan kita pada hari ini, tapi kita terbatas waktu ya. Mudah-mudahan nanti lain kali kita masih bisa ngobrol tentang anak-anak, cucu, adik-adik kita Gensi ini. Nanti bentar lagi generasi alfa loh. Iya. Baik, sampai itulah percakapan kami dengan Pendeta Roby Chandra, dan kami berharap ini menolong kita paling tidak mengenali siapa itu Gensi dan bagaimana mereka menghidupi kehidupan spiritualnya, dan berharap dengan demikian kita
atau gereja-gereja bisa menolong mereka mendapatkan memenuhi kehausan itu dengan tidak memaksakan bagaimana dulu kita memenuhi kebutuhan spiritualitas kita. Terima kasih telah bersama dengan kami. Bila ada masukan-masukan kepada kami, sila kirim ke nomor 0812 818 9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan berkati.